Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin tanya, apa kabar hari ini semuanya anak-anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Bapak ingin mencek kehadiran. Coba hari ini anak-anak siapa yang tidak hadir? Coba lihat di sekelilingnya. Apakah hadir semua ya? Rija Pak, nggak hadir. Rija. Kemana Rijanya? Katanya ngantar mamanya dia Pak ke rumah temannya. Ke rumah teman. Nah, karena mamanya nggak pandai naik kereta Pak. Kalau begitu, mudah-mudahan kita doakan si Rijanya juga bisa bergabung kembali dalam kegiatan belajar mengajar di MTS Muhammadiyah ini. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya, apakah sudah nyaman dalam posisi duduknya? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Sudah rapi kelasnya? Apakah masih ada sampah di situ? Sudah Udah Pak, udah diputi bersih. Pak sampahnya. Sudah. Siapa piket tadinya? Saya Pak. Luar biasa. Sudah bersih semua. Cantik seperti orangnya. Karena di dalam Mahfuzah dijelaskan an-nazafatu minal iman. Iya, pintar. Baiklah. Sebelum kita memulai belajar, Bapak minta kepada ketua kelas silahkan memimpin doa ya kepada Taufik, silahkan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman Wa amalan sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, setelah berdoa, mudah-mudahan niat kita yang mau belajar bengkok insya Allah menjadi lurus. Iya. Oke, selanjutnya kita luangkan untuk murojaah. Mari sama-sama kita membaca surah Wadduha. Ayo, anak-anak sekalian, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wawajadaka dhallan fahada wawajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala tanhar wa ammal sya'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, mudah-mudahan dengan ayat suci yang kita bacakan bertambah keberkahan ilmu yang ingin kita tuntut. Baik, Bapak ingin mencek apakah kalian semangat untuk belajar sama Bapak? Ya, kita coba dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. 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 Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Baiklah.
Selanjutnya, marilah kita menyanyikan satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ya, nanti sama-sama kita menyanyikan. Oke, kita lanjut nyanyi sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi pribadi bangsa. bangsaku. Ayo Ayo maju, 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 ayo ayo maju, 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 ayo maju. maju, maju. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Alhamdulillah. Baiklah, mari kita masuk kepada materi tentang pengertian dalil ataupun contoh dan dampak negatif ananiyah. Ya, kita membahas tentang akhlak tercela. Baik, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yang pertama, memahami pengertian, dalil, contoh dan dampak negatif sifat anania, putus asa, gadab, dan tamak. Yang kedua, menyajikan cara menghindari sifat tercela, anania, putus asa, gadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menjelaskan pengertian perilaku tercela anania, putus asa, gadab, dan tamak sesuai dengan ketentuan Islam. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang larangan perilaku tercela anania, putus asa, gadab, dan tamak sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki perilaku tercela anania, putus asa, gadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan dampak negatif seseorang yang memiliki perilaku tercela, anania, putus asa, gadab, dan tamak. Yang terakhir, yaitu menyajikan contoh perilaku, cara menghindari sifat anania, putus asa, gadab, dan tamak. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi akhlak tercela ini, yaitu pertama, dengan melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menafsirkan pengertian perilaku tercela, anania, putus asa, gadab, dan tamak sesuai dengan ketentuan Islam dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menafsirkan dalil tentang larangan perilaku tercela, anania, putus asa, gadab, dan tamak sesuai dengan Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, membuktikan contoh perilaku seseorang yang memiliki perilaku tercela, yaitu anania, putus asa, gadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, membuktikan dampak negatif seseorang yang memiliki perilaku tercela, anania, putus asa, gadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, membuktikan contoh perilaku cara menghindari sifat tercela, yaitu anania, putus asa, gadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Baik, mari kita amati video berikut ini. Bermanfaat.
1. Ananiyah. Pengertian ananiyah. Ananiyah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong-menolong antar sesama manusia. Ananiyah adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Ananiyah termasuk penyakit hati apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dampak negatif ananiyah. 1. Menimbulkan kekecewaan orang lain. 2. Merusak hubungan persaudaraan. 3. Memutuskan hubungan silaturahim. 4. Dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan dari orang lain. 5. Kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketenteraman hidup bersama. 6. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. 7. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. 8. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam melarang sifat ananiyah. 2. Putus asa. Pengertian putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Dampak negatif putus asa. Putus asa termasuk akhlak madmumah, maka dampaknya amat negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif putus asa antara lain: 1. Merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. 2. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan. Orang yang putus asa berarti kehilangan gairah dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Putus asa biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh, tidak mau lagi berusaha. 3. Ghadab. Pengertian ghadab. Ghadab berarti marah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'u bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, segeralah berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Dampak negatif ghadab. Akibat buruk dari sikap ghadab atau marah antara lain: 1. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. 2. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. 3. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. 4. Sikap ghadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. 5. Dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. 4. Tamak. Pengertian tamak. Secara bahasa, tamak berarti rakus. Sedang menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh seperti orang yang haus yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Maksudnya,
Bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup, karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram. Dampak negatif tamak. Selanjutnya, kehidupannya hanya disibukkan untuk terus mendapat apa yang diinginkannya. Karena orang tamak lupa tujuan sebenarnya amanah hidup di dunia ini. Mereka tidak peduli hal lain, melainkan mengisi segenap ruang untuk memuaskan nafsu tamaknya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hambanya, seperti dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sifat tamak ini akan menjerumuskannya ke dalam bahaya riya, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Akhirnya, ia akan menjadi hamba abdi kepada makhluk setelah Allah membebaskannya daripada penghambaan sesama makhluk. Firman Allah dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya, dan ingatlah siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Di video yang pertama ini ditampilkan adalah
tentang sifat egois ataupun anania, yang mana sifat itu tidak layak untuk dicontoh bagi seorang yang beragama Muslim. Sedangkan di video yang kedua ditampilkan bahwasanya ini adalah gambar tentang orang yang tidak mudah putus asa. Ya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang lain. Bahas tentang contoh perilaku cara menghindari sifat tercela, yaitu anania, putus asa, gadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita bahas yang pertama itu anania. Apa tadi anania? Tercela. Tercela. Ya, sifat tercela. Egois, Pak. Anania itu egois. Iya, betul sekali. Anania sendiri, itu sifat egois atau yang ingin menang sendiri. Nah, yang pertama contohnya itu senantiasa sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini tercermin dalam Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, menghargai pendapat atau saran dari orang lain. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari perilaku tercela, yaitu anania. Yang keempat, menyadari betul buruknya balasan mereka yang anania ataupun yang egois di dunia juga di akhirat. Senantiasa mengingatkan diri bahwa anania merupakan penyakit hati dan yang bisa menyembuhkan penyakit ini hanyalah diri sendiri. Selanjutnya, banyak bergaul dengan mereka yang peduli dan gemar membantu orang lain, sehingga diri juga akan tergerak menghindari mereka yang bersifat anania. Kemudian putus asa. Yang kalian ketahui apa itu putus asa? Apa itu putus asa? Menyerah Coba. dengan keadaan. Menyerah dengan keadaan. Apa yang lain? Pak, Pesimis. Ada lagi? Putus harapan. Iya. Ya, contohnya sabar atau berlapang dada. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kemudian bekerja keras disertai niat sungguh-sungguh. Ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Iya. Yang keempat, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Yang kelima, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh dari gadab. Ya, apa yang kalian ketahui tentang gadab? Marah. Ya, emosi, ya. Atau sifat pemarah ya. Gadab ini marah yang tak terkendali. Ngamuk-ngamuk ya, Pak? Iya, betul. Apa itu, Irfan? Tolong simak. Kenapa Saiful makan-makan? Tolong perhatikan. Marah-marah dia, Pak, marah-marah. Oh iya. Baik, mari kita fokus dulu ya. Yang pertama, membaca ta'awuz ketika akan marah ataupun berwudu. Coba Irfan, apa itu ta'awuz? Iya.
Kalau ta'awuz itu cukup dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba Rizky, apa itu arti a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Iya, luar biasa. Anak Bapak pintar semua. Ya, kasih tepuk tangan semuanya. Iya. Oke, yang kedua. Jadi kalau kita marah ya dalam keadaan berdiri, hendaklah kita duduk. Apabila masih marah juga, hendaklah kita berbaring. Dan jika masih marah juga, maka dianjurkan oleh Rasul kita mengambil wudhu. Karena marah itu tercipta dari api, dilawan dengan air wudhu. Insya Allah marahnya hilang. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa, sabar, tawakal, dan tidak putus asa. Yang ketiga, sadar bahwa marah adalah perilaku tercela yang menyadari kesalahan pribadi dan mampu memperbaiki. Selanjutnya, kita masuk kepada tamak. Coba Bapak ingin tanya, apa yang dimaksud dengan tamak? Pelit. Serakah. Pelit. Ya, ada lagi? Maunya semua untuk dia. Orang nggak Iya, boleh. maunya semua untuk dia. Luar biasa. Ini si Rahma ini kayaknya apakah sama dengan sifat tamak ini? Enggak lah, Pak. Oh, Bapak ini lo tidak. ngedein aja. Oh, tidak. Kan kita bercanda ya kan? Nah, biar semua ilmu yang disampaikan masuk. Enggak begitu, Irfan? Ya Pak. Iya, adapun contohnya yang pertama yaitu tidak terlalu mendambakan kehidupan dunia. Ya, apapun yang kita cari, apapun yang kita kejar di dunia ini, ya, itu ibaratnya kita makan enaknya hanya batas lidah. Setelah makanan melewati kerongkongan, rasanya itu sama, hambar ataupun pahit. Begitulah dunia. Kalau sudah napas di kerongkongan ataupun sakratul maut, dunia itu tidak kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Coba, apa yang kita butuhkan? Ketika napas sudah di ujung badan. Amal perbuatan Amal, kita. ya, luar biasa ini ya. Kemudian yang kedua, bersikap wajar dalam bekerja mencari rezeki yang sesuai dengan norma agama yang bersifat qanaah atau rela menerima kenyataan hidup. Yang ketiga, dalam urusan dunia selalu melihat orang yang lebih rendah, berusaha memanfaatkan rezeki yang diperoleh sesuai petunjuk agama, mengeluarkan sebagian rezeki dengan sedekah, berinfak, berzakat jika sudah mencapai nisab. Oke, selanjutnya di sini ada pun contoh maupun dalil ya tentang dampak negatif perilaku anania. Coba Irfan, silahkan bacakan dahulu contoh dampak negatif perilaku anania. Ya Pak. Silahkan bacakan. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khair. Bang sampai ini. Nah, di situ Allah mengatakan, dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Sesungguhnya milik Allah lah warisan
apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini kita diperintah oleh Allah agar tidak bakhil ataupun kikir maupun pelit. Di ayat yang kedua tentang putus asa, ya, terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian, dan contoh perilaku dampak negatif perilaku tercela beradab terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fazara'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa a'adda lahu azaban azima. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kemudian contoh perilaku dan dampak negatif tentang tamak terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, itulah materi kita. Tadi kita mengamati video ya. Silahkan ada apa yang ingin kalian tanyakan terkait video pembelajaran kita pada saat ini. Itu Bapak membentuk kelompok diskusi yang mana nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok Septrio, Eni dan Rizky, kedua Taufik, Saiful dan Rahma, dan begitu juga yang ketiga Yuli, yang keempat Irsyad. Baik, saya kasih waktu untuk berdiskusi. Sudah ada yang siap? Belum, Pak. Pagi, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik, kalau begitu coba Septrio. Mana Septrio? Iya, coba silahkan presentasikan tentang analisa ataupun putus asa maupun tamak ataupun gadap. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya, yaitu tentang perilaku menghindari perilaku anehnya. Yang pertama, senantiasa sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kemudian menghargai pendapat atau saran dari orang lain. Berdoa kepada Allah agar menjaga dari perilaku anehnya. Dan menanamkan dalam diri sifat insyaallah, sifat yang memiliki rasa kebersamaan. Kemudian putus asa, kita harus sabar atau berlapang dada jika dihadapkan oleh masalah. Kemudian yang kedua, yakin Oke, kelompok selanjutnya. di bahwa kerja keras disertai, kemudian kerja keras disertai niat sungguh-sungguh. Selanjutnya gadap. Sadar bahwa gadap adalah perilaku tercela. Dan apabila kita memiliki sifat marah, kita harus segera berlindung. Kemudian yang terakhir, tidak terlalu menambahkan kehidupan dunia, menjauhkan diri dari sifat hubud dunia. Mencintai dunia lebih besar daripada mencintai hari-hari akhirat, dan meyakini bahwa kehidupan dunia hanya permainan dan kesenangan yang palsu. Itu Pak, kelompok 1. Oke, ada yang lain? Untuk Setrio ya. Baiklah, sudah tadi kita jadi Bapak ini akan refleksi ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran tentang akhlak tercela, anania, gadab, asa, anak? Paham, Pak. Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Jadi, adapun kegiatan rencana tindak lanjut ya, Bapak ingin tegaskan kepada kalian, coba tuliskan dalil tentang anania, putus asa, gadab dan tamak, kemudian kaitkan dalam kehidupan kalian dalam sehari-hari. Nah, mungkin itu saja, silakan kerjakan di rumah ya. Mari kita ada yang baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.